Betul. Langsung. Oke. Dan ini kan mobil banyak banget awardnya di seluruh dunia. Si jadi Ioniq ini. si Ioniq 5 ini gitu kan. Jadi, wah ya sama aja bohong, listriknya murah tapi Belinya mobilnya mahal. mahal. Tapi kan mobilnya bisa dijual lagi. Nah, mobil itu waktu saya jual masih di 500-an, gede banget gitu. Jadi. Nah, kalau ini mobil antara mobil normal sama mobil listrik, ini mobil hybrid. Oke. Jadi dia ada motor listrik, dia ada mobil mesin normalnya juga. Ini yang dipakai buat istri saya sehari-hari. Karena dia pengen mobil yang nyaman, saya mau kasih mobil yang nyaman, tapi irit. Karena ini bisa 1 liter bisa 20 kilo. 1 liter 20 kilo? 120 bensinnya. Itu kalau BBM-nya? Iya. Oke. Jadi dia nggak perlu di-charge, tapi ketika mobil itu ngerem, dia ada energi kinetik, nah itu diubah jadi energi listrik masuk ke baterainya. Nanti kalau baterainya udah cukup listriknya, mesinnya mati dan dia jalan hanya pakai listrik aja, makanya hemat. Iya. Tapi dia ada ngecas ke dinding? Nggak ada, juga? nggak ada, nggak ada. Pokoknya kita cuma ngisi bensin, tapi bensinnya hemat sekali untuk mobil sebesar ini. 1 liter bisa 20 km. Tapi lihat dong, lambangnya L. Ya ini kan sebenarnya satu grup sama Toyota juga. Iya sih, cuman versi yang mana lagi nih Mas? Ini lucu, ini merah. Kalau ini cuma saya yang pakai, ini Mazda Miata namanya. Kenapa mobil ini saya beli? Satu, atapnya bisa dibuka. Anak saya yang paling gede itu suka banget mobil yang atapnya bisa dibuka. Terus kepo dong ininya, ada nggak? Ada dong, ada dong. Ambil lagi kuncinya. Gue Nora. Aura. Lu juga pada pengen tahu kan? Mau lihat mobil. Tunggu. Oke. Hai sayang. Nah. Siapa tuh namanya tuh Mas? Aura. Ini makanya plat nomornya Aura. Tanggal lahirnya Aura ceritanya, iya. Aku baca belakangnya Ura. Ura. Kayak Rusia. Ura. Nih, kita bisa. Wih. Ini kira-kira. Wow, bagus banget. Kalau ini full BBM. Full BBM. Nah ini saya beli karena satu anak saya yang paling gede yang cowok itu suka mobil yang atapnya bisa dibuka gini. Oke. Sama kebetulan mobil yang Miata yang mobil aku sambil boleh. Mobil yang apa? Mobil Mazda Miata ini kan dijual di Indonesia. Versi yang Mazda Miata ini yang soft top, maksudnya yang atapnya kanvas dan bisa dibuka manual seperti itu. Ini cuma 1 unit di Indonesia. Ini doang? Cuman ini aja. Karena yang dijual itu yang Targa, yang hardtop. Yang ini tuh nggak dijual, waktu itu ini dimasukin Mazda pertama kali cuman sebagai mobil contoh. Oke. Nah, habis itu dari Mazda Indonesia dijual, kebetulan saya dapet. Iya, iyalah. Waktu itu Mas Fitra yang ini, yang review apa? Dulu ya, dulu ini mobil buat review jurnalis. Waktu itu kita tanya kenapa mobil reviewnya yang soft top sedangkan yang dijual yang hardtop. Karena waktu itu yang hardtop belum siap produksinya, yang bisa didatengin dari luar cuman yang soft top. Tapi yang soft top tidak akan dijual kata mereka. Nah udah waktu itu mobilnya terus selesai jadi mobil tes, kemudian mobilnya dijual ke orang lain. Nah tiba-tiba saya lagi syuting, ya di Indonesia lagi syuting, tiba-tiba di pasar mobil bekas gitu kan. Terus saya lihat, loh kok di pasar mobil bekas ada mobil yang ini gitu kan. Terus saya datengin ternyata bener nih mobil satu-satunya di Indonesia, ya udah terus saya beli. Yang waktu itu Mas Fitra review. Iya, saya review ini juga ya mobil ini. Jurnalis lain juga pakai mobil ini nge-reviewnya. Oke, berarti ini bersejarah banget ya? Iya, maksudnya bukan bersejarah, senang aja punya mobil yang ternyata cuma 1 unit di Indonesia gitu. Gila loh. Fitra Eri gitu. Apa yang unik dari mobil ini apalagi Mas? Jadi mobil ini tuh roadster salah satu yang legendaris di dunia. Mazda Miata itu udah 4 generasi dan dia itu roadster yang paling laris. Roadster mobil yang dua pintu, 2 tempat duduk, atap terbuka seperti ini. Oke. Nah, dia legendaris. Dia tenaganya nggak gede.
tapi mobilnya tuh ukurannya pas, jadi bawanya tuh asik dan bukan buat performa tinggi tapi buat fun to drive gitu ini mobil. Iya. Ini ngelihatnya udah lucu. Iya. Di dalamnya juga lega banget. Iya. Dan kita bisa ke gunung gitu kan atau ke pantai. Terus habis itu kita buka atapnya menikmati udara segar. Dia gitu. udah jongkok di lutut masih tinggian dia loh deh mobil. Ini mobil pendek banget emang. Aduh parah. Ini mobil pendek banget. Oke. Kemana lagi nih Mas? Mobil yang mana lagi nih? Ada tuh sengaja dibawain sebenarnya parkir di. Saya ada sewa parkiran di sana tapi sengaja saya keluarin buat Mbak Indi. Iya. Nah, Suzuki Jimny ini dibeli karena beberapa alasan. Yang pertama karena bentuknya lucu dan susah banget dapetin mobil ini. Emang kayak inden berapa tahun gitu ya? Iya, inden itu bisa 2 tahun, 3 tahun dan kebetulan ayah saya tuh dulu ini punya Jimny 3 kali. Lagi kecil naik itu gitu. Iya, kan? Terus saya tanya, "Papa suka Jimny?" gitu kan. Suka gitu kan. Mau gitu kan. Mau kalau bisa dapat gitu kan. Papa, ayah saya masih suka. Iya, masih suka mobil dari dulu suka mobil terus tapi harganya sekarang udah sampai 500 juta. Gitu kan saya bilang, "Wah, mahal sekali ya." Tiba-tiba ada teman saya udah inden Jimny lama, tiba-tiba istrinya nggak mau, indennya dipindahin ke saya dan saya akhirnya beli dengan harga normal 328 waktu itu. Nah, terus habis itu nih mobil kecil, praktis dan 4x4 4-wheel drive, jadi ini bisa dibawa-bawa buat off-road. Iya. Ada ininya lagi nggak? Ada dong, ada kuncinya, ada bentar. 3 kali. Ternyata di kantong dari tadi. Ya. Ternyata di kantong guys. Nah ini udah dirancang buat Mbak Indi juga nih. Wih. Maksudnya, coba lihat. Jadi coba aku ini kan testing. tinggi mobilnya. Begitu buka pintu, coba buka pintu. Buka yang ini. Yang... buka aja biasa. Oke. Buka pintu. Nah, tuh ada tangganya keluar. Aduh. Bisa naik. Ini antara kehormatan sama apa ya? Penghinaan. Tapi kalau Mas Fitra yang ini keluar juga tangga? Iya, kadang-kadang tangga tuh kan kita perlu satu nih karena ayah saya kan kadang-kadang suka pengen naik ini dan ayah saya kan udah 76 tahun. Jadi beliau minimal gampang buat naik. Testing ya, perhatikan tangga. Guys, perhatikan tangga. Wih. Oke, buka lagi. Nora. Mas aku nyobain dong. Boleh. Bawa keliling boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Ini manual? Enggak, matic. Matic, oke. Bisa dimajuin kok tempat duduknya. Majuinnya gimana? Biasa? Manual, ya. Oke. Udah. Maju banget ya? Nggak tahu, makanya harus penyesuaian dulu. Oke. AC, Mas? AC-nya gimana nih AC-nya? AC-nya puter aja. Oke. Kok dia nggak ada suara sih? Dia nggak ada sensor parkir, dia cuma ada kamera parkir. Nah ini berhenti dulu. Gue kayak lagi belajar mobil. Nggak, soalnya dia pakai bumper besi di depan jadi agak nonjol. Kadang-kadang mungkin nggak biasa. A few moments later. Ya, enak lah. Ini mobil cita-cita aku juga nih Mas. Iya dong. Cita-cita doang. Asik kok. Cewek pakai gituan nggak takut mau kemana aja. Bener. Kalau ini bukan mobil saya, ini mobil tes. Karena kan saya kan reviewer mobil. Jadi memang seminggu sekali tuh pasti ada mobil baru lah. Ini orang minta tolong reviewin dong. Enggak, ya mobil baru BMW bilang ke kita udah ada unit testnya, mau di review apa enggak ya, terus saya bilang saya mau review. Oke. Habis itu mereka kirim. Ini BMW apaan lagi nih Mas? Ini BMW 220i Coupe. Seri 2 tapi coupe. Oke, nggak listrik masih. Nggak listrik. Ya? Ini mobil yang sporty lah, tapi bukan listrik. Oke, terus apa? Merasa keistimewaannya? Keistimewaannya ini mobil compact. Keistimewaan ini mobil mahal. 2 pintu, ya BMW mahal. 2 pintu dan penggerak belakang. Jadi ini masih kayak mobil sport yang pure gitu ya. Tapi mesinnya bukan mesin yang terlalu kencang. Mesinnya mesin 2000 cc turbo
184 HP, jadi nggak terlalu mengintimidasi tenaganya, tapi bentuknya tuh sporty gitu, sporty banget. Aku mau naik wuling. Ayo, yuk. Boleh. Come on. Ini kayak di Dufan gitu ya, wahana. Aku mau naik ini, aku mau naik ini. Salah satu alasan kenapa beli mobil ini ukurannya kecil. Serius beli? Bukan orang review. Beli. Kirain tanpa diskon pula belinya. Serius? Iya. Itu kan dari hasil review. Oke, positifnya tentu saja listrik ya. Ya positifnya ini kan aku juga ngerasa duduk di depan tuh kayak lega gitu pemandangan, nggak kayak sempit gitu. Duduk lega, kaki masih bisa goyang-goyang, tumpang kaki segala macam. Listrik, pasti irit, kecil dan lain-lain. Aku pengen denger kelemahannya. Nggak sukanya. Oke, yang pertama.